Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu kembali di mata kuliah Etika Profesi Administrasi. Baik, setelah minggu lalu kita belajar tentang hak kekayaan intelektual, HKI, ada juga hak paten, hak merek, dan desain produk. Semuanya dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan etika profesi administrasi. Lalu, apa hubungannya nih ketika hak paten, hak merek, dan desain produk itu akhirnya sudah terlaksana? Nah, ini semua dalam rangka menjaga ketertiban dalam bekerja dan berorganisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik yang lain yang masih ada kaitannya dengan etika-etika di administrasi atau di perkantoran, yang itu adalah sertifikasi. Pernah ada yang mendengar istilah sertifikasi atau belum? Udah ada yang mendengar ya, paling setidaknya pernah lah mendengar istilah sertifikasi profesi. Saya akan fokuskan sertifikasi profesi ini pada profesi administrasi dan sekretaris sesuai dengan bidang keilmuan yang saat ini sedang kalian tekuni. Sebenarnya istilah sertifikasi itu adalah certification dari bahasa Inggris yang artinya sebuah pengesahan, sebuah keterangan, dan juga sertifikat. Kalau menurut International Institute for Environment Development, sertifikasi itu adalah prosedur atau sebuah proses yang dilakukan oleh pihak ketiga. Fungsinya memberikan jaminan tertulis bahwa sebuah jasa atau proses atau sebuah produk telah berada pada posisi standar tertentu. Ya, berdasarkan hasil evaluasi standar tersebut atau audit yang sudah dilaksanakan dengan prosedur-prosedur atau tata cara yang sudah disepakati. Jadi sertifikasi ini istilahnya adalah penstandarisasi dari sebuah produk atau sebuah proses. Karena dalam bekerja atau dalam sebuah organisasi yang namanya standarisasi itu diperlukan untuk bisa bersaing atau berkompetisi dengan organisasi yang lain, dengan usaha yang lain. Karena dunia ini semakin berkembang dengan dinamis. Kedinamisan perkembangan dunia itu mengarah pada satu titik ya. Misalnya saat ini semua serba digital, semua serba tersistem, semua serba menggunakan aplikasi. Kalau kita punya perusahaan dan setiap operasional perusahaan masih tradisional, tidak menggunakan sistem, kita akan lumayan tertinggal, tidak bisa bersaing dengan perusahaan atau usaha kompetitor yang lain ya. Jadi kita harus mengikuti bagaimana perkembangan yang sedang terjadi. Nah, sertifikasi inilah yang pada akhirnya bertujuan untuk menstandarkan persaingan global. Apa saja nanti yang harus dibutuhkan ketika kita pada akhirnya bisa saling mensejajarkan diri di kancah bisnis atau di kancah perkantoran. Sertifikasi ini kalau yang kita sedang bahas ini lebih fokus ke profesi atau sebuah pekerjaan yang dinilai kemampuan dan keterampilan serta kompetensinya. Dalam setiap bekerja itu ada standarnya. Seseorang yang sudah tersertifikasi artinya dia sudah memenuhi standar dalam berprofesi. Ada yang belum mendapatkan sertifikasi, bukan berarti tidak terstandar. Mungkin belum disahkan saja, belum ada pengakuan secara resmi. Jadi perlu adanya pengakuan resmi bahwa ilmu yang dia miliki itu sudah terstandar yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Dan bagaimana melakukan standarisasi? Tadi melalui berbagai macam prosedur dan tata cara, rangkaian-rangkaian cara. Biasanya sama ya, untuk proses sertifikasi itu mirip seperti kalian nanti kalau mau tahu masuk ke kuliah ya, waktu mendaftar mahasiswa itu kan ada prosedur ya. Ada prosedur, tata caranya. Pertama mendaftar dulu di administrasi ya, seleksi administrasi dilengkapi terlebih dahulu. Lalu setelah itu ada mengikuti tes. Setelah mengikuti tes, dilihat hasilnya. Ada juga nanti kalau bekerja ya melalui wawancara.
Setelah wawancara, nanti ada wawancara lagi yang paling akhir, penentuan, penempatan, dan negosiasi gaji. Nah, itu disebut dengan prosedur dari mulai seleksi administrasi hingga interview. Itulah yang dimaksud dengan prosedur. Bagaimana dengan sertifikasi? Sama juga, yang pertama dilakukan itu sebuah rangkaian tes. Ya, rangkaian tes yang terstandar yang pada akhirnya membuktikan dan memberikan pengakuan secara sah, secara resmi menurut badan yang ditunjuk, ya, yang pada akhirnya mengakui bahwa orang atau kelompok tertentu ini memiliki standar kompetensi yang pas, yang pantas, yang pada akhirnya bisa berkontribusi pada masyarakat. Nah, sertifikasi profesi tidak jauh pula dari istilah profesi, di mana profesi itu merupakan bidang pekerjaan yang ketika melaksanakan pekerjaan tersebut butuh suatu keterampilan khusus atau kompetensi tertentu. Ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, namanya profesi itu pasti keterampilannya khusus, ya, berbeda dengan pekerja-pekerja yang tidak punya keterampilan khusus. Keterampilan khusus itu ditandai dengan sebuah sertifikat pengesahan oleh badan resmi. Misalnya pekerjaannya apa ketika ditanya? Pekerjaannya adalah seorang pengajar guru, seorang dosen. Nah, saat ini guru dan dosen, ya, baik guru SMK, SMA maupun guru di sekolah dasar atau menengah yang lain dan juga di perguruan tinggi itu membutuhkan keterampilan tertentu ketika mengajar, ya, keterampilan bagaimana pedagogiknya, bagaimana juga semantik ketika berbicara, merangkai kalimat, merangkai kata, bagaimana menguasai kelas, memahami psikologi siswa, juga bagaimana melakukan penilaian dan membuat materi yang baik serta perencanaan pembelajaran yang oke. Nah, ini yang disebut dengan kompetensi. Jadi dia harus bisa melalui hal-hal ini tadi semua. Nah, standar yang bisanya tuh diukur minimal bisa dengan nilai sekian. Nah, itu akhirnya didapatkanlah sebuah sertifikat karena dia sudah melampaui standar yang ditentukan oleh badan tertentu. Itu yang disebut dengan kompetensi. Ada profesi lain yang perlu disertifikasi itu seperti dokter, begitu ya. Ada juga seperti tentara, ada juga arsitek, dan juga yang lainnya banyak banget, ya. Ada kesehatan sesuai bidang masing-masing ilmu yang saat ini ada. Nah, sertifikasi profesi ini merupakan suatu penetapan yang diberikan oleh organisasi profesional. Jadi yang melakukan uji kompetensi atau pemberian sertifikasi itu adalah badan, ya, badan atau organisasi lain yang memang sudah ditunjuk dari kementerian atau lembaga sertifikasi. Kita sebut sebagai organisasi profesional. Dan penetapannya ini oleh seseorang yang menunjukkan bahwa dia mampu melakukan pekerjaan tersebut dengan berbagai tugas spesifik. Tugas spesifik ini yang dimaksud adalah tugas yang tidak atau belum tentu bisa dilakukan oleh profesi yang lain atau orang lain. Jadi dia khusus sertifikatnya, ya kan? Misal seorang programmer ada sertifikasi programmer sendiri. Apabila dia seorang desainer punya profesi sendiri. Akuntan juga punya profesi akuntan, ya, dan punya kemampuan menghitung dan melakukan berapa pelaporan, itu ada cara sendiri, ada standarnya. Makanya butuh sertifikasi akuntan publik, misalnya seperti itu. Lalu siapa saja organisasi profesional yang ditunjuk? Ya, kita bisa sebutkan bahwa organisasi profesional yang ditunjuk untuk melakukan sebuah sertifikasi itu adalah lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Banyak sekali LSP yang ada di Indonesia. Baru-baru ini kami yang ada di jurusan administrasi perkantoran sudah melaksanakan sebuah sertifikasi juga profesi yang berkaitan dengan bidang administrative officer. Jadi berkaitan dengan tata usaha atau yang berkaitan dengan bidang administrasi pengarsipan, ya, kurang lebih seperti itu. Dan dilakukan oleh LSP yang ada di Malang atau di Surabaya. Jadi kita ada waktu khusus 1 hari untuk diuji bersama-sama yang terkait dengan keilmuan kearsipan, gitu ya. Setelah itu kita ada wawancara juga, lalu ada tes, ya, serangkaian tes. Setelah itu kita nanti akan ditentukan apakah kita kompeten atau tidak dan dapat sebuah sertifikat. Dan sertifikat inilah sebagai bentuk pengakuan bahwa kita punya standar kemampuan tertentu untuk melaksanakan profesi dan bidang tertentu.
Begitu. Nah, LSP ini merupakan lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, atau LSP harus punya BNSP. Semisal kalian ingin mendirikan sebuah LSP, kalian juga harus mengurus yang namanya BNSP dulu ya, lisensi dari BNSP. Lisensi ini sifatnya adalah seperti izin ya, izin yang sifatnya formal dari BNSP supaya bisa melakukan asesmen atau pengujian kepada profesi dan badan tertentu yang pada akhirnya akan diberikan sebuah sertifikat. Lisensi ini diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP ini tingkatnya yang paling tinggi ya untuk melakukan lisensi di badan profesi, menyatakan bahwa LSP bersangkutan pada akhirnya bisa memenuhi syarat nih untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Jadi sebelum dia melakukan penilaian, melakukan sebuah tes, rangkaian tes, dia juga harus mendapatkan lisensi dan izin bekerja dulu untuk melakukan serangkaian tes tersebut ya. Dan sifatnya ini adalah nasional ya, BNSP berkedudukan di Jakarta dari kementerian yang untuk BNSP-nya ya. Nah, LSPAPI ini lembaga sertifikasi profesi untuk administrasi perkantoran. Ya, ada juga nanti banyak sekali ya LSP itu. Baik, standar kompetensi di Indonesia itu disebut dengan SKKNI, di mana nanti untuk penetapan lulus atau tidaknya ketika kita mengikuti sebuah sertifikasi ada acuan yang disebut SKKNI. Nah, SKKNI ini merupakan rumusan kemampuan kerja mencakup berbagai aspek. Ada aspek keterampilannya itu sendiri atau keahlian serta sikap kerja yang sesuai dengan tugas yang saat ini dia kerjakan dan jabatan saat ini yang dia miliki, serta wawasan atau pengetahuan ya, aspek pengawasan dan pengetahuan sudah sesuai dengan pekerjaannya saat ini relevan atau tidak, dan nanti dasarnya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, kerangka KKN ini sendiri ada jenjang kualifikasi kompetensinya begitu ya. Nah, jenjang kualifikasi potensinya ini merupakan kompetensi yang bisa akhirnya mensejajarkan diri dan mengintegrasikan ya biar nyambung dengan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja ya, agar bisa melakukan pengakuan kompetensi kerja di struktur pekerjaan berbagai sektor. Jadi KKN ini adalah standar kualifikasi supaya nanti di antar bidang itu bisa saling match. Walaupun kita bekerja di perusahaan kontraktor misalnya, bergerak di bidang engineering ya, misal di bidang PT yang kontraktor, lalu kita adalah seorang administrator atau lulusan administrasi, bisa tidak bekerja di sana di bagian administrasi, di bagian departemen keuangannya atau bagian development, bisa saja karena ke bidang kita adalah administrasi. Karena sudah punya sertifikat administrasi, maka standar administrasi di bidang tersebut yang diinginkan di PT kontraktor itu tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah kita pernah diuji di sertifikasi ya, di kegiatan sertifikasi profesi yang berkaitan dengan administrasi. Makanya yang dimaksud lulus atau tidak dikatakan kompeten atau tidak ketika melakukan sertifikasi itu standar KKNI-nya adalah KKNI di semua bidang ya, yang berkaitan bidang yang sedang kita kerjakan. Karena setiap bidang yang kita miliki saat ini ya, administrasi itu ada di lini bidang yang lain juga gitu ya. Tapi belum tentu untuk bidang khusus ya, untuk kedokteran atau dan lain sebagainya kan tergantung dengan posisi dari bidang tersebut. Kalau bidang yang berada di bidang lain itu biasanya administrasi atau social science atau HRD misalnya ya, human resource development. Karena setiap perusahaan bergerak di berbagai macam misalnya ya, atau ada travel atau ada juga jasa maupun kesehatan ya, hukum, itu tetap membutuhkan namanya keuangan di situ ya. Ada bidang-bidang tertentu yang memang wajib ada. Nah, ini butuh sebuah sertifikasi juga untuk bisa melaksanakan pekerjaannya. Tujuannya apa sih sertifikasi profesi? Apa tujuannya? Satu, memastikan dan memelihara kompetensi yang sudah didapat melalui proses pembelajaran baik formal maupun non formal. Jadi memelihara ini dalam artian kita tetap bisa mempertahankan kemampuan yang kita miliki
ya, supaya mengupgrade yang tadinya mungkin sudah setahun yang lalu kita lulus, kita butuh lagi sebuah pengakuan, dites lagi, kita perbaharui lagi keilmuan kita supaya bisa mengikuti kebutuhan dunia kerja. Lalu pelatihan dan pengalaman kerja yang kedua ini tujuannya untuk menambahkan lagi kemampuan kita. Yang pertama, supaya kita tidak lupa atas kemampuan yang sudah didapat selama kuliah. Kedua, untuk melatih lagi, meningkatkan level kemampuan kita, gitu ya. Karena bukan hanya dipelihara, tapi juga sifatnya harus dinaikkan terus-menerus sesuai dengan perkembangan dinamika kebutuhan dunia kerja. Nah, undang-undang sertifikasi profesi ini adalah dasar bagaimana nanti sebuah lembaga sertifikasi profesi melaksanakan kegiatan asesmennya. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Banyak sekali pasal yang dibahas di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, misalnya terkait dengan kompetensi bahwa warga Indonesia itu berhak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang layak, ya, yang difasilitasi oleh negara. Banyak sekali. Ada SKKNI tentang penetapan sektor administrasi perkantoran, juga Permenaker Trans, ya, terkait dengan sistem pelatihan kerja nasional dan lain sebagainya. Dan juga pedoman bagaimana BNSP ini harus memberikan payung hukum dan pemeliharaan kepada LSP-LSP yang lainnya. Ada juga standarisasi tentang manajemen, bagaimana tata kelola dan manajemen yang baik di perusahaan yang terkait dengan General Requirement for Bodies Operating Certification System of Person. Jadi setiap perusahaan itu sebenarnya ketika mengikuti sebuah standar ISO atau standar manajemen dan pelaksanaan operasional perusahaan yang baik, juga ada tata aturan di situ di ISO tentang bagaimana merekrut, ya, menyeleksi karyawan yang baru dan melakukan berbagai upgrading pengetahuan dan kompetensi dari karyawan tersebut melalui sistem sertifikasi setiap orang. Nah, sertifikasi profesi tenaga administrasi dan sekretaris ini, setiap orangnya atau setiap individunya pasti punya kompetensi, ya, dan kompetensi yang kita miliki atau kemampuan yang sudah kita miliki itu harus diuji, ya. Setelah diuji, diketahui dia tuh siap atau tidak bekerja. Tujuan dari pengujiannya ini adalah menyiapkan si lulusan atau si profesi ini, khususnya si sekretaris, untuk bisa pada akhirnya handal dan punya standar kualifikasi tertentu di bidang yang dia nanti akan bekerja. Kedua, membantu si sekretaris ini sendiri atau si profesi ini yang ketika melakukan sertifikasi bisa mendapatkan sebuah pengakuan secara profesional. Jadi orang akan dikatakan profesional bila dia memiliki sebuah sertifikat tentang kompetensi atau sertifikat di bidang keahliannya. Saat ini kalau kalian ingin tahu, semua dunia kerja, dunia industri rata-rata atau mayoritas membutuhkan sebuah pembuktian dari keterampilan yang sudah kalian miliki, ya. Semakin bangsa ini besar, semakin bangsa ini maju, indikatornya adalah tenaga kerja atau warga negaranya semakin terampil. Terampil di bidang apa? Terampil di berbagai bidang yang dia suka, yang dia akhirnya sudah latih selama di pendidikan formal. Misalnya kalian administrasi, apa yang harus di kalian dimiliki, gitu ya. Karena administrasi itu banyak sekali, luas. Misalnya berkaitan dengan teknologi, ya, terkait dengan bagaimana melakukan sebuah pengarsipan yang benar, bagaimana melakukan sebuah tata bahasa yang baik, ya, language, ya, foreign language. Seorang administrator harus bisa bahasa asing karena semua dokumen juga tidak juga dari bahasa Indonesia. Nanti kan semua kegiatan sudah dibuka bordernya, sudah dengan kerjasama dengan luar negeri, otomatis semua dokumen tidak hanya juga dari Indonesia, banyak, ya, dokumennya sudah mulai bahasa asing. Otomatis kita butuh keterampilan, kecakapan berkomunikasi. Nanti komunikasi juga banyak, ada juga keterampilan komunikasi baik secara verbal, ya, secara verbal itu yang berbicara langsung seperti ini, atau public speaking, di rapat, di negosiasi, di meeting, ya, menghandle tamu, presenting, itu ada juga sertifikasinya bagaimana public speaking. Juga bagaimana verbal secara menangani service atau jasa, menangani klien, ya, itu excellent service, kita bilang ES. ES sendiri, excellent service, itu wajib dimiliki kompetensinya bagi seorang administrator ataupun sekretaris. Ya, di saat ini yang lagi dicari itu seorang lulusan administrasi punya kompetensi excellent service, juga kompetensi HRM, Human Resource Management, bagaimana dia bisa melakukan job analisa, bisa melakukan
analisa beban kerja, bisa menentukan job deskripsi, job spesifikasi, dan rekrutmen hingga pengelolaan tata kelola sumber daya manusia. Itu ada keahlian khususnya untuk bisa menganalisis kebutuhan kerja, ya. Itu yang dibutuhkan. Juga mungkin sedikit keterampilan tentang keuangan nih untuk lulusan anak administrasi, sedikit kemampuan keuangan, ya, keuangan kas kecil, ya, kas kecil, dan sedikit apa ya istilahnya untuk keuangan sederhana, ya, keuangan bagaimana mengelola keuangan sederhana. Itu juga ada sertifikasinya, juga bagaimana kita menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk kearsipan, itu juga ada sertifikasinya. Nanti yang dicari, yang dikompetisikan ketika mencari kerja itu adalah banyak-banyakan sertifikat yang terkait dengan keterampilan kita saat kita berada atau selesai kuliah. Jadi tidak cukup hanya ijazah, mereka membutuhkan itu. Oke, itu ya. Lalu penyelenggaraan uji kompetensi untuk sekretaris itu terlaksana karena juga kerjasama dari Ikatan Sekretaris Indonesia, dari Depnaker, juga dari lembaga pendidikan profesional yang sudah diakreditasi atau sudah ada standar tertentu, sudah melampaui standar yang ditetapkan. Dan pelaksanaan uji keterampilan ini dilakukan oleh panitia uji kompetensi dan sertifikasi. Jadi seorang sekretaris, ya, baik sekretaris manajer, asisten manajer, itu setidaknya harus punya yang namanya sertifikasi sekretaris. Tesnya juga ada, ya, ada tesnya yang disebut tes ini yang untuk kebutuhan sertifikasi profesi. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan, ya, pengetahuan dan keterampilan bagi seorang sekretaris atau seorang administrator atau seorang asisten manajer. Ada pengetahuan yang disyaratkan dan juga ada keterampilan disyaratkan. Jadi ada dua aspek yang diukur, ya, ketika sertifikasi nanti. Satu, pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan profesi, dan kedua, keterampilannya atau yang sifatnya praktis, ya, yang sifatnya vocational atau yang sifatnya adalah secara fisik, ya. Ini ada beberapa level. Pertama ada pratama muda, kedua ada junior, ya, yang ketiga ada madya, agak sedikit senior, utama adalah paling eksekutif, dia pucuk pimpinan atau upper management. Untuk pengetahuan yang harus dimiliki bagi sekretaris atau seorang administrator adalah tentang kesekretariatan, ya. Kesekretariatan itu bagaimana konsepnya, etikanya seperti apa kesekretariatan, lalu bagaimana ini hukum-hukum terkait dengan sekretaris dan sebagainya. Kedua, tentang kearsipan atau record management, ya, bagaimana mengarsip surat, bagaimana kita sudah 5 tahun itu surat harus disimpan dengan baik, di atas 5 tahun 7 tahun boleh direduksi. Yang ketiga, etika keprotokolan, ini berkaitan dengan kehumasan dan bagaimana public relation dengan klien atau pihak ketiga. Ya, yang keempat adalah komunikasi, pengetahuan bagaimana berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun non verbal. Lalu ada manajemen perkantoran yang terkait dengan berkaitan dengan manajemen perkantoran, bisa organisasi, pengetahuan tentang organisasi, bagaimana membuat hierarki dan struktur organisasi yang baik dan sebagainya. Yang keenam ada pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini terkait dengan perpajakan, keimigrasian, eksim. Eksim ini adalah surat-surat dokumen-dokumen untuk perdagangan, ya, kita bilangnya eksim, atau ada istilah lain sih. Eksim itu istilah lama, ada istilah barunya, ya. Ada ketenaga kerjaan, ya, ketenaga kerjaan itu terkait tadi HRM, Human Resource Management, nanti mengurusi juga penggajian atau payroll. Ada humas, hubungan masyarakat, tadi sama keprotokolan itu humas yang sifatnya di dalam, yang hubungan masyarakat mungkin ada yang sifatnya dengan pihak luar. Dan kedelapan ada manajemen bisnis, ini terkait dengan keuangan juga. Di sini ada kepemimpinan atau leadership. Ya, leadership ini ada khusus sertifikasinya. Kalau tidak ada, kalian harus ikut yang namanya kegiatan organisasi di kampus untuk mendapatkan sebuah pengakuan, yaitu di CV atau ada bentuknya sertifikat, ya. Kalau sudah lulus dari HIMA biasanya dapat sertifikat. Nah, ini yang dimaksud dengan leadership. Dia harus memiliki ini. Ya, ini ditunjukkan dengan sertifikat. Lalu mengetik 10 jari manual dan elektrik untuk khusus yang sekretari, ya. Lalu bisa komputer juga, bisa mengoperasikan berbagai software, ya, bisa pakai Microsoft Word, bisa memakai Excel, bisa mengoperasikan Excel, terutama rumus-rumus Excel, ada VLOOKUP, HLOOKUP, if dan sebagainya, itu harus bisa, wajib banget untuk seorang lulusan sekretaris. Jadi kalian harus mulai memikirkannya dari sekarang. Oke, lalu ada bahasa Inggris, boleh selain bahasa Inggris, bisa aja bahasa Mandarin, bisa bahasa yang lain.
Ya, terutama di sini adalah English business. Yang berkaitan English business, ada korespondensi juga nanti di English business ya. Ada juga negosiasi, bikin surat penawaran, bikin surat permintaan, ada surat komplain dan adjustment komplainnya itu juga harus bisa. Nah, korespondensi ini juga masuk ke bahasa Inggris bisnis sebenarnya ya. Tapi bahasa Inggris bisnis lebih luas, ada kegiatan atau keterampilan berkaitan dari tulis menulis, tadi persuratan juga kegiatan atau keterampilan berkaitan dengan verbal ya. Ada public speaking, ada negosiasi, ada meeting, ya ada teleponing juga. Ya, ada bagaimana interview melakukan wawancara kerja, itu ada di bahasa Inggris business skill. Nah, di sini kita bisa lihat kolom sebelah kanan ada Pratama Muda, Pratama Junior, Madya Utama. Nah, di sini ada X ya. Maksudnya X ini adalah wajib dimiliki dari unsur atau aspek A dan B, ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Mana yang X-nya paling banyak? Siapa ini ya? Siapa level yang X-nya paling banyak? Berarti dia ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tersebut. Kayaknya yang paling banyak kalau nggak salah di Madya dan di Utama ya, di bagian senior eksekutif dan eksekutif utama. Banyak sekali ini XX-nya ya. Terutama XX-nya yang berkaitan dengan kemampuan ini ya. Kemampuan pengetahuan umum. Jadi semakin dia tinggi kedudukannya, jabatannya, jadi semakin banyak pengetahuan yang harus dia miliki. Ya. Tetapi ketika dia ada di lower management, seperti Pratama Muda, seperti staff dan administrasi, dia mungkin pengetahuannya tidak harus yang berkaitan dengan penunjang seperti keimigrasian pajak itu ya, bersifat makro yang ada di luar yang mempengaruhi operasional perusahaan, di luar perusahaan, pengetahuan di luar perusahaan, karena itu merupakan sumber-sumber informasi untuk pengambilan keputusan dari pimpinan ya, karena fungsi dari manajer utama itu adalah mengambil keputusan, sedangkan yang ada di lower management seperti staff, administrasi dan sekretaris gitu ya, itu tidak berdampak langsung atau tidak berkontribusi langsung pengambilan keputusan berkaitan antar organisasi atau berkaitan dengan klien. Jadi untuk pengetahuan umumnya tidak terlalu dititik beratkan, hanya menitik beratkan kepada pengetahuan dasar operasional pekerjaan sehari-hari yang ada di kantor ya, atau juga seperti mengetik 10 jari gitu ya. Seperti 10 jari di sini kita bisa lihat Pratama Muda atau lower management itu harus bisa, karena dia yang melakukan operasional kegiatan sehari-hari. Pratama Junior mungkin ya, atasnya atau supervisornya juga harus bisa mengetik 10 jari. Kenapa yang Madya senior dan utama eksekutif tidak perlu bisa atau terampil mengetik 10 jari? Karena itu pekerjaan yang dilakukan lower management. Dan fokus dari Madya senior dan utama eksekutif itu bukan melakukan pekerjaan yang sifatnya operasional sehari-hari, tapi sifatnya adalah evaluatif dari 3 harian, 4 harian, semingguan, dan nantinya dia rangkum baru dia lakukan sebuah kebijakan strategis. Jadi tidak yang tiap hari gitu ya. Jadi sifatnya itu sekali, tapi dia mempunyai dampak yang luas untuk keseharian dan keluar dari perusahaan, atau dampaknya sampai ke lingkup yang lebih luas lagi. Makanya dia butuh pengetahuan umum yang sifatnya eksternal. Manfaat yang didapat, yang diperoleh melalui uji sertifikasi ya, yang dilakukan oleh Depnaker RI, yang pertama akan memberikan keuntungan bagi si tenaga kerja atau si pegawai itu sendiri. Pertama, memberikan pengakuan, artinya nanti karyawan akan mendapatkan sebuah pengakuan atas pengetahuan dan kemampuan yang dia sudah miliki. Kedua, memberikan kepastian atas jabatan. Ya jelas yang sudah punya kompetensi dan diakui secara nasional, otomatis dia akan dipertahankan untuk bekerja di situ. Dan ketiga, semakin termotivasi bekerja ya, karena sudah diakui, dia semakin memiliki rasa untuk terus berjuang dan melaksanakan pekerjaannya. Itu sudah otomatis secara psikologis. Dengan adanya pelatihan, motivasi itu akan tumbuh. Wah, saya diperhatikan oleh perusahaan, wah saya diakui oleh negara, wah saya punya kemampuan ini akhirnya berguna, terpakai dan bisa berkontribusi di masyarakat dan di kantor, juga di negara. Peningkatan produktivitas kerja ya, ini maksudnya bisa produktivitas, bisa kinerja, macam-macam. Artinya dari hasil kerja yang tadinya hanya sehari bisa menyelesaikan 3 laporan keuangan, mungkin dengan ikut pelatihan, dengan mengikuti standarisasi, lalu dia
diberikan tipsnya ya, diberikan cara-cara yang tepat bisa bikin laporan keuangan dalam sehari bisa lebih dari 3 ya. Misalnya dia adalah bagian pembuatan laporan nih, dia bisa bikin 5, bisa bikin 7. Itu namanya peningkatan produktivitas atau peningkatan kinerja. Yang tadinya bikin laporannya masih salah-salah, masih tidak sesuai dengan format dan yang standar yang diinginkan, sekarang dia bisa sesuai dengan formatnya, bisa bikin kalimat yang lebih baik, lebih efektif. Nah, itu terjadi peningkatan kualitas kerja daya hasil kerja. Ini fungsi dari uji sertifikasi karena di sana dia dilatih, diuji, dan pada akhirnya dia bisa meningkatkan kemampuannya. Lalu ada pembinaan karir, fungsi berikutnya ialah ketika dia bisa bekerja dengan baik, lebih baik lagi, otomatis karirnya nanti semakin terjamin ya. Nanti jenjang untuk dipromosikan akan terbuka lebih luas lagi. Dia akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bisa naik jabatan atau mendapatkan promosi begitu. Jadi karirnya lebih baik. Yang kedua, bagi pengusaha, fungsinya atau tujuannya ketika ada pegawai yang disertifikasi. Untuk pengusaha atau industri atau si pengguna pegawai yang tersertifikasi, fungsinya pertama itu untuk merekrutmen karyawan. Tentu saja kita ketika melakukan sebuah rekrutmen atau seleksi karyawan, kita melihat yang namanya administrasi dari para pelamar atau pendaftar ya. Pelamar dan pendaftar ini pasti menyantumkan yang namanya syarat-syarat administrasi. Ada CV, ada juga yang kita sebut cover letter ya, di riwayat hidup, atau yang terakhir yang paling penting yang biasanya dicek oleh seorang HRD ketika seleksi karyawan adalah ini sertifikat ya, sertifikat dan juga ijazah. Nah, ini fungsinya untuk rekrutmen dan pembuktian ya, apakah orang ini benar-benar mampu bekerja nantinya. Lalu yang kedua, pengusaha punya keuntungan penjenjangan kedudukan jabatan. Kalau kita punya karyawan kemampuannya berbeda-beda dan dia semakin meningkat, otomatis perlu adanya pembuatan jabatan ya, kedudukan jabatan. Tidak mungkin satu kantor isinya staf semua, pasti juga ada yang jadi leader, jadi seorang supervisor ya, karena dia punya kemampuan lebih dibanding yang lain. Otomatis dibuatkan sebuah jenjang jabatan dan struktur organisasi yang bertingkat atau setidaknya ada payungnya lagi yang lebih besar. Nah, ini fungsinya bagi pengusaha ketika kita melihat bahwa karyawan-karyawan kita punya kompetensi tingkatannya berbeda. Lalu yang C, pembinaan karir. Nah, ini untuk memperhatikan juga bagaimana kesejahteraan karyawan ketika sudah tahu sertifikasi yang pertama, dia sudah ikut untuk sertifikasi sekretaris dan dia ada di level yang pertama. Ya, nanti dia tes lagi, levelnya bagus misalnya. Nah, ini perlu pembinaan ya, perlu pelatihan ulang. Dia sudah punya sertifikat, dia belum misalnya. Nah, ini kita lakukan lagi penawaran untuk pelatihan. Lalu yang berikutnya, fungsi bagi pengusaha atau tujuannya adalah menentukan atau supaya bisa enak penggajiannya. Karena supaya adil ya, kita menggunakan keadilan, menggunakan fair ya, menggunakan undang-undang dan hukum juga. Tidak mungkin kita menggaji seseorang sesuai karena kita menyukai pribadi orang tersebut. Itu namanya subjektif. Jadi kita perlu lakukan penggajian secara objektif dengan cara melihat bagaimana dia punya kemampuan dan keterampilan yang selama ini dia sudah miliki. Pasti berbeda untuk orang yang sudah memiliki gaji besar, otomatis dia harus yang kompeten, yang semakin dia bagus dia bekerjanya dan dia punya keterampilan yang lebih dibanding yang lain, pasti gajinya berbeda karena load atau beban kerjanya juga berbeda. Terus untuk tujuan atau fungsi manfaat yang lain, menjamin produktivitas kerja. Tentu saja orang yang sudah punya sertifikat itu biasanya selalu dinilai bahwa dia lebih baik kerjanya dibanding yang belum punya sertifikat. Nah, ini sebuah pengakuan kan, otomatis dia juga harus menunjukkan sebuah praktek dari produktivitas kerja yang dihasilkan. Juga memudahkan menempatkan karyawan di posisi jabatan yang tepat. Dengan adanya sertifikasi ketika rekrutmen tidak mungkin ya dia ditempatkan di yang tidak di tempat atau di level jabatan yang memang tidak membutuhkan sebuah sertifikasi atau keterampilan khusus. Lalu bagaimana dengan fungsinya untuk pemerintah? Ya, manfaatnya untuk pemerintah apa? Ya, pemerintah bisa melakukan pendataan tentang apa saja sih yang harus disertifikasi ke depannya dan siapa saja yang sudah melakukan sertifikasi di bidang A atau di bidang B atau di bidang C.
Lalu yang kedua, mendorong peningkatan mutu. Ya, tentu saja setelah melakukan sertifikasi, pemerintah harus mengevaluasi ya siapa saja yang sudah melakukan sertifikasi bidang A, bagaimana hasil kerja di perusahaan yang berkaitan dengan bidang A, bagaimana di bidang C. Nah, ini akhirnya memberikan semangat kepada LSP. Tolong dong di-upgrade lagi untuk kurikulum dan kompetensinya, standarnya dirubah. Misalnya seperti itu. Juga termasuk penentuan pengajian, peningkatan mobilitas tenaga kerja. Ini artinya adalah untuk memacu bagaimana tenaga kerja yang tadinya ada di sektor tertentu di daerah wilayah tertentu itu sedikit ya, ketika ada sertifikasi mungkin bisa dikatakan bisa lebih merata lagi untuk perpindahan para karyawan atau tenaga kerja gitu. Peningkatan produktivitas kerja juga sama, pemasaran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Baik ya, untuk bisa lagi kita menjadi tenaga ahli di luar negeri. Untuk filter masuknya tenaga asing di Indonesia bila memperlakukan undang-undang ya. Jadi tidak semua untuk karyawan yang dari luar negeri itu bisa saja langsung masuk ke Indonesia. Butuh ada namanya jadi standarisasi profesi. Begitu juga ketika kita akan bekerja ke luar negeri ya, ada sertifikasinya tertentu. Jadi buktinya sekarang adalah sertifikasi. Bagi si lembaga itu sendiri mendorong lembaga pelatihan meningkatkan pelatihannya. Ini maksudnya adalah lembaga LSP yang melakukan sertifikasi, fungsinya apa atau manfaatnya apa, yaitu melatih lagi ya, mendorong untuk terus meningkatkan mutu pelatihan. Setelah kita sudah bahas terkait dengan sertifikasi, apa itu sertifikasi, bagaimana sertifikasi, proses-prosesnya, siapa yang melakukan dan tujuan serta fungsi hingga manfaat, kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa standar kompetensi itu sendiri adalah patokan atau ukuran tentang pengetahuan dan keterampilan, juga termasuk sikap kerja. Jadi ada 3 aspek yang dinilai untuk sertifikasi. Pertama, pengetahuan, kedua keterampilan, dan ketiga adalah sikap kerja. Ketiganya harus dimiliki oleh seseorang ketika melakukan pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja atau kompetensi istilahnya yang diharapkan ya, sesuai target yang disyaratkan di tempat di mana dia bekerja. Dengan adanya upgrading atau peningkatan kualitas dari program-program sertifikasi ya, diharapkan kedepannya bisa meningkatkan kompetensi atau kepemilikan pengetahuan dan standar kemampuan kerja para tenaga kerja di Indonesia sesuai dengan bidangnya. Jadi kesimpulannya, lembaga LSP saat ini terus harus mengupdate diri tentang informasi kompetensi yang saat ini berkembang di dunia bisnis dan di dunia kerja. Dan kita juga setidaknya harus terus termotivasi untuk mengikuti sertifikasi. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin ditanyakan, boleh. Jangan lupa ya, yang ingin bertanya bisa langsung saja kalian chat di grup WhatsApp kelas kita, yaitu di Etika Profesi Administrasi. Bagi yang teman-teman tidak ingin bertanya, tidak masalah. Jangan lupa juga kalian menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Itu ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari sertifikasi profesi administrasi dan sekretaris. Oke, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan materi sertifikasi profesi. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya yang lebih menarik di minggu depan. Saya berpesan, ingat jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, jaga gaya hidup sehat Anda. Juga jangan bosan-bosan untuk membaca yang terkait dengan menambah pengetahuan dan wawasan serta keterampilan Anda nanti ke depannya. Ya, mudah-mudahan manfaat yang didapat dari pembelajaran hari ini bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf juga apabila saya ada salah kata dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.